Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di Ikhlas Studio ini dalam keadaan walafiat dan tidak kurang apapun. Selawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam Ikhlas Studio, Ikhlas Wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini kita mendatangkan seorang mujahidah yang sangat muda, yaitu namanya Dek Syarifah. Tuh, Dek Syarifah boleh kita beri waktu untuk kenalkan diri dulu, yaitu tentang nama sebelum hijrah dan nama sesudah hijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelum hijrah dinikahkan sama orang tua itu Tuti Nofri Elvida Warung. Cukup panjang dulu ya. Ada marga dari Warung itu marga. Warung. Dari asal dari Nias. Asalnya dari Nias. Cukup jauh ya. Setelah mualaf diganti namanya. Selama namanya diganti sama Ustaz saya dulu Ibu Syarifah Mudaim Al-Adabiyah. Cukup baik nama dan anak. Jadi kita ngajarnya apa nih? Syarifah. Terus asalnya dari mana? Dari tadi ya Nias ya. Agama sebelum hijrah? Kristen Protestan. Dan umurnya sekarang berapa? 25. Cukup muda. Umi, sebelumnya mungkin kita perlu nih dengar pengalaman pribadi dari Ibu Syarifah dari sebelum Islam sampai sekarang. Nggak, kita tanya dulu Kak, apakah Dek Syarifah sudah menikah sekarang? Oh, Nah, nanti kan terungkap. boleh. Silakan. Silakan. Apakah sudah menikah? Sudah menikah. Sudah menikah? Sudah. Oh, sudah menikah. Dan punya anak? Sudah punya Berapa umur anaknya berapa? umurnya udah 14. Oh, 4 bulan cukup bayi berita ya? Baru ya. Baru ya. Umur 25, sudah menikah, punya bayi umur 4 bulan. Laki-laki perempuan? Masya Allah. Oke, silakan. Umi Syarifah mungkin bisa cerita kepada teman-teman yang menonton live kita tentang ini dari sebelum masuk Islam sampai masuk Islam, lalu pengalaman-pengalamannya itu yang kita bisa. Silakan. Jadi ini saya bisa masih tahu tujuan saya ini motivasi ya untuk berbuat kesehatan dan untuk kepasihan enggak saya membutuhkan motivasi aja untuk Tarik saudara-saudara termasuk saya Beratan yang dulu mah ya. saudara yang masih ada di ibadah dulu sana jadi pengen mereka tuh terbuka aja lah Kasih hidayah sama Allah, Kak. Kejelasan. awalnya sebelumnya tuh saya beragama Kristen kecil ya dari kecil mengalami jadi orang tua yang Memang ya. lahir di Jambi, besar di Jambi. Oh, jadi. Tapi orang tua di Jambi ya? Iya, orang tua tuh merantau di Jambi. Cuma asalnya dari Asal. Besar di Jambi, sekolah di Jambi, semuanya di Jambi. Tapi sebelumnya itu memang agak sedikit cerita ya, kalau sebelum mulai berkembang kayak udah masuk SD, SMP, SMA itu tuh orang tua didikan cukup keras. Dibilang cukup keras itu bukan menjelekin orang tua, mungkin karena dia dari kampung sana, jadi karena keras, lebih ke mentangan gitu. Jadi salah dikit dulu. jadi dari kecil itu mental sudah menolak ya, bisa dibilang. Jadi membawa makin besar sampai ke SMP, tiba saatnya kayak udah mulai kayak mental itu udah penuh, macam mana ya kayak iya ketakutan, nangis terus tiap hari karena udah Mau kemana ya? karena terus juga kalau sekolah ada masalah mau ngadu ke siapa tuh udah ada gitu kayak orang tua dari marah-marah deh gitu kan. Terus tuh
sampai beranjak ke SMA banyaklah gitu kayak kawan-kawan pertama kan sama saya kan putih dulu kan Putih. putih coba kau masuk Islam gitu kan. Jadi udah ada ajakan dari Iya, teman-teman ya. itu kayak bercanda-bercanda gitu Iya. lagi pas kita pakai jilbab gitu, cantik ya ternyata. Di situ udah merasa kayak, oh ternyata udah panas pakai jilbab dulu gitu. Kayak Orang benar adem benar ya. iya, Tapi kayak udah dipakai enggak ya? udah kayak adem gitu. Seorang orang beli panasnya kayak gitu. Cantik. Jadi kayak ajakan cara halal gitu. Cuman karena kami dulu lumayan udah keras juga hati kami untuk tak mau memandang Islam kayak maksudnya kayak gak bakal masuk Islam. Aku udah maaf ya. Iya, ada Aku udah belum bakal ada rasanya. aku udah bakal mengecewain anakku dulu gitu. Pokoknya aku betul-betul pengen yang kayak bertahan sama agama dulu ya. Walaupun dengan anak-anak dengan tekanan yang Iya, orang tua kan. iya. Karena aku memang percaya sama Tuhan juga. Jadi harta jauh. Iya. Oke. Di waktu menikah apakah sudah mualaf? Sudah. Berarti menikah mualaf baru menikah. Baru ketemu kalian. Iya. Suami orang mana? Suami orang Palembang. Orang Palembang. Sedikit menyambung lagi Mbak Sakti sama Pak. Tadi setelah itu lalu apa nih yang menyebabkan keinginan untuk Islam? Tadi kan walaupun dijilbabin, walaupun itu tetap diajak, tapi hati belum terbuka. Masih Masih aku gak kenal. Hmm. Tapi ada ceritanya. Itu gimana? Mungkin ada pengalaman-pengalaman khusus atau gimana? Dari waktu lulus SMA, cari kerja itu ya, cari kerja. Sebenarnya mau kuliah waktu itu. Ini termasuk ini juga ya kayak tantangan orang tua. Ngapain mau kuliah? Diuji lagi mental gitu. Ngapain mau kuliah? Gak ada duit. Dari situ mikir kan, oh ya sudah aku kerja. Yang melarang aku kerja. Jadi aku akhirnya kerja. Kita dapat kerja di salah satu kafe food and bar, kayak Korean food, tapi bisa dibilang kayak ada ke Malang. Kalau di Jambi ini ya, Ada di sini. Pak kerja di sana ya. Udah 2 tahun kerja di Bisa sana. kerja di sana. Itu udah umur banget. Iya, kerjaan itu banyak. Duit. Kalau kerja kan udah mulai, kalau kerja kan jual. Kerjaan itu bisa dibilang kadang dibandingin sama alkohol. Oh, bisa. Tempatnya udah berubah transformasi ya. Nah, itu kalau itu pasti loh. Cuma Karena kita itu kan lagi. sebelumnya kan nggak marah. Memang belum menjelang kan? Menjelang ya. Pertamanya masih polos, cuma kerja dari pelayan, akhirnya bos itu lihat kinerja kami, akhirnya kami dinaikkan di bagian bar, bikin di rumah. Alkohol nasi putih 10 masih berarti ya. Berarti sebelum mengasihkan ke pelanggan, kita harus minum-minum dulu. Iya, harus itu. Karena kita harus harus Memasak, ya. iya, Rasakan gimana harus rasanya. mempertahankan fungsinya. Iya, Begitu iya. kontrolnya. Nah, terus 1 tahun kita ada waktu itu malam di sore hari, saya punya teman namanya Deki ya, jadi dia termasuk Sudah ada salam dulu sama Diki. Deki. Ya udah saya bilang kan dia termasuk salah satu orang yang bikin aku Oh, untuk motivasi. iya kayak iya jadi itu waktu Cukup berjasa jadi. Iya, ya. jadi waktu itu di kafe itu pagi malam nggak tahu kenapa sepi. Itu pelanggan itu Enggak, kerja partner. partner. Kerja itu klub. Jadi nggak tahu kenapa maghrib itu sepi, terus tiba-tiba dia izin, "Kak, saya mau izin dulu, izin sholat, itu dia bilang sholat, tapi jangan lama kau, Iya, gitu iya, kan?" iya. Karena tadi ada pelanggan datang, aku kelabakan. Iya, iya, iya. Jadilah kayaknya kata suaminya orang Palembang agak terbawa rasa Palembang ya. Boleh lanjutkan. Jadi ternyata gitu, nah dia baliklah dari ini kan, dari masjid, Iya. bilang, Yang Deki Jadi kita di buka pintu, dia tuh langsung kayak mengangkatkan tangan sama mukanya cerah, senyum kayak gitu kan. Terus pas dia datang ke aku, jadi kayak ikutan senyum gitu kan. Iya. Terpaku Dia mulai. jadi kayak, iya kok kayak sebenarnya Tersentuh hati. kayak aku jadi pengen sholat, kok udah sebut kayak gitu, nggak tahu. Itu yang tadi. Iya, jadi pengen sholat karena
sebenarnya kok dia tuh habis. Oh, itu awalnya. Iya, dari situ Awal. tersebutlah refleks. Jadi pengen sholat, banyak dari itu langsung ngomong gitu kayak Walaupun ada kayak gini, tapi di dalam hati ada yang tidak. Jadi bertentangan ya, tolak belakang. Iya, sama aku Iya, pasti tidak ya. sebelumnya juga memang banyak dukungan dari kawan kan, kayak lu masuk Islam bahaya daripada ke agama ini gitu. Sebelumnya juga Karena tinggal di lingkungan orang muslim banyak ya. iya. Nah sebelumnya juga kami itu udah berapa tahun itu nggak pernah belajar. Jadi walau kan nggak pernah ibadah. Hampir dan aku lagi sudah ateis udah ayo lagi sama mamanya juga iya karena kayak mana ya kayak apa sih gitu kayak nggak kayak karena nggak ada itulah kayak iya mental tadi karena hancur jadi aku pikirkan tuh kerja duit iya berarti orang-orang di klub malam itu kan banyak ketemu pelanggan yang orang-orang dari luar orang barat yang Cina pasti sering ngobrol lah Jadi asik lah. iya dari situlah kayak aku sih percaya sama Tuhan begitu Terus akhir cerita dilihat di tadi, akhirnya mulai. Belum. udah mulai Waktu lah lagi. udah mulai lah itu besok Ada keinginan. ada Tapi ada yang tentang lagi ya mungkin tidak kayak gitulah ya. Nah, besoknya lagi kita cinta sama partner yang lain mau aku sholat aku tinggi sholat malah ada sering paling orang. iya itulah jadi nah kami bilang lah kakak boleh gak sholat yuk tapi kakak nih belum masuk Islam tidak tahu kenapa dia tuh bukan kayak menjelekkan menjatuhkan tapi dia malah mendukung aku kak sholat baik katanya dia punya kak Berarti masuk masjid dulu. iya kak sholat baik aku udah Tidak memaksakan ya. iya jadi itu kayak tambah Oh, semangat iya. tambah semangat dari kayak gitu boleh kok jadi di situ udah mulai menentang lagi Iya, gitu mulai pelan-pelan hilangnya rasa menentang. akhirnya ada waktu itu nggak tahu ada masalah yang puncaknya Masalah sama orang tua. dua sama dulu ada mau aku menikah sama aku Sama orang Kristen enggak? enggak Sama orang Islam. iya Ah, sama orang kita Islam, bukan sama yang suami saya. lain Oh, iya kenapa kalau kayak sih kan? Terus ada masalah sama dia sama orang tua, jadi dua menantang dia. Jadi dia sudah pas perasaan gitu. orang tua tuh nggak tahu lah kan udah 2 tahun kerja di sana aku tuh nggak pernah ngapa-ngapain paling ya aku nggak jujur kalau aku belum minum dan rokok aku nggak jujur tapi memang aku nggak pernah yang namanya orang tua tuh ngiranya aku jual diri misalnya kayak Tapi nggak sampai iya mama tuh dapat batas minum dan merokok, masih wajar-wajar. mama tuh dapat fitnahan omongan dari orang yang Sampai sama karena iya jadi wajar dia marah ya. iya jadi tuh aku difitnah dicaci maki pernah dipukul juga ya udah gede udah umur 20 tahun deh Kayak tidak pantas lagi ya. iya jadi kayak apalagi dari kecil sudah dipukul kan jadi kayak apa sih aku dipukul terus gitu kan jadi ada waktu itu bocah nggak tahu ya orang tua tuh nggak suka lihat rambut tuh bilang Oh, sempat pirang rambut. bilang rambut kayak Pakaian yang memang nggak pernah seksi pakai lepis aja lepis. iya pakai baju yang sewajarnya orang tua nggak suka karena orang tua tuh termasuk apa namanya Nggak pernah disakiti sama dia. suatu pejabat tinggi di gereja. Oh, di gereja. Terpandang lah ya. Iya. Jadi dia cukup malu lihat anaknya. Lalu dikiranya aku nih jual diri. Ya, maaf kata dia bilang, mama aku bilang, Ini anak yang berapa di anak keluarga? 3 paling bungsu Oh, ada yang tidak bermusuh. Yang malah cuma satu. Iya, dia sendiri. Terus sampai kayak, ini nggak nyangka aja kalau mama tuh pernah ngomong kayak gini. Aku nggak nyangka punya anak racun kayak kau. Jadi kayak ya Allah, aku Mulai dibisu dia dulu. itu pernah bukan mau ungkit-ungkit tapi pernah waktu mama tuh prof kami lagi masih kerja di sana aku mikir di situ dulu masih berdoa dulu Tuhan kayak gimana ini aku mau beli kursi roda ke mana kayak gimana aku duit nggak punya jadi alhamdulillah
aku dulu bos baik bukan misalnya, jadi apapun yang mama mau aku belikan kayak gitu kayak Dalam hati lah ya. jadi kok mama kayak gini percaya sama orang kayak gitu kan ya. Aku nggak terima aja dikatain kayak gitu. Aku nggak pernah dari apa, aku nggak pernah mau jadi ini kayak aku kayak gitu lah. Pernah juga saat ada di pagi ada kondisi yang hari ada yang besar semua. Apa dia? Tidak mau. luapkan Dia mau luapkan biar agak lega di hati. Ini waktu itu ada bisa mengenai katanya itu paling puncaknya itu tiba-tiba apa kandung itu sendiri yang harusnya itu anak perempuan sendiri yang harus iya harusnya kan ayah itu kan yang deket sama anak perempuan kan ini kayak itu malunya nggak nengok aku pakai betiran kayak gitu jadi aku ditarik ke jalan mbak ditarik ke dapur sampai kami ke jongkok apa tuh mau potong rambutku pakai pisau jadi kayak nanti kami tidak minta tolong dan tidak ada tetangga yang karena nggak berani akhirnya ada abang kan saya keluar dari kamar suling ditampar berapa kali gitu ya kok orang baru kayak gini gitu loh cuma gara-gara masalah pikiran kamu doang kayak gitu kok bisa mikir sama aku sampai kedua-kedua dalam dapur untuk membatin aku disuruh mandi pakai daun ini sampai manggil orang untuk membatin aku laki-laki Saya tak pernah sampai guna ya. Cuma dari kebiasaan aja. Tambah lagi dulu calon dulu tuh ini apa ya udah komitmen udah mau menikah orang tua tuh tahu lah ya cuma tidak setuju karena beda agama mas belum pernah ada belum ya sudah teman sudah tahu teman dibilang masih karena beda agama dari orang tua laki-laki tuh setuju baik gitu tapi masuk Islam iya tapi masuk Islam mau aku enggak itu lah mungkin itu menurutku jadi akhirnya tambah lagi dia istriku jadi kayak benar-benar ujian mental gitu Ini cobaannya dari berkacang, itu habis dalam keadaan hancur. iya hancurnya kayak ninggalin orang-orang ninggalin semua akhirnya waktu itu ada di siang hari kami udah dipecat itu Udah pecah dari tempat kerja. dipecat sampai akhirnya kami diem di rumah kayak bisa dibilang ngambek lah sama orang tua nggak makan nggak mandi pokoknya semuanya tidur aja Itu berapa hari? Berapa hari? Juga makannya sehari memang kami makan kalau mereka udah pergi kerja nggak mau nggak mau ada mereka gitu dan waktu itu hari Jumat kan hari Jumat niat aku mau kabur tapi ya harus kabur Orang tua waktu itu nggak ada di rumah. mama punya usaha jahit dulu apa nggak tahu mana tinggal di gereja nggak tahu abang-abang juga kerja semuanya masih terus kayak rasanya terus kabur jadi di hari Jumat hari Kamis itu packing barang tapi bawa aku deh Belum ada yang tahu ya. belum Dan di kamar ya. di kamar nah barang-barang ini biar tak ketahuan pasti orang itu udah masuk kamar kan kami tak loteng Wah, ibu jangan akal ya. dari situ aku kayak harus prinsip aku harus pergi dari sini aku udah bisa hidup kayak gini bisa mati Tersiksa. iya siksanya Masa ini tersiksa. tersiksa kayak Pacar udah putus dulu. udah kayak mau masih berharap sebenarnya karena aduh nggak tahu nih mau tuh Ya dia beda dulu lah. Beda dulu. Rasanya lah. ya berat kalau dulu tuh lebih kayak masih percaya yang namanya pelet jadi di pelet Oh, kan keluarga itu. iya jadi pelet memang sih agak kelihatan ini kalau masih kita ini kan badannya hitam ini hitamnya dari kalau di bawah Kamu nggak melek-melek orang kan? nah memang murni Iya. ya gitu Terus
hari Jumat jadi berangkatnya. Hari Jumatnya tuh di pagi hari kami mulai kayak bisa dibilang tuh pamitan terakhir kan. Kami enggak kan pamitan maksudnya kayak gini. Kami ngomong dulu ke orang tua kayak mau ngomong akhirnya ajak ngomong gitu. Masa aku mah gitu. Biasanya enggak. Biasanya kalau udah biasa Enggak. hari ini mulai Karena mau kabur tadi kan. Jadi biar bilang kan biar nggak ada rasa ya. Aku gitu. Sudah akhirnya makan. Terus kenapa mama tuh duduk aja di kita mau main HP kok tumben aku pergi gitu kan. Biasa mungkin orang tuanya. Itu naik motor juga ngomong dulu. Apa orang tua yang satu ini bilang kan kok lah ngomong dulu di motor kan. Itu gila. Dari situ langsung cepet-cepet ganti baju, pesen nasi, langsung Bawa bekal dari bawa sampah pokoknya semuanya yang pakaian yang jatuh di bawah enggak semuanya sih. biar mulai juga yang Terus harus kabur kemana? Kabur dulu sudah sebelumnya sudah pesen kos-kosan di Solo Depok dulu. dekat sama rumah jauh Agak cukup jauh. Jadi kabur. kemungkinan nggak tahu ya Kosan itu. Dicari. Pasti Pasti dicari. handphone itu berapa kali dicari. Banyak abang-abang pada pulang semua. jelas khawatir lah Iya, teman-teman abang tuh diajak dulu ke rumah. Ada yang ngancam, ada yang ngomong mama pingsan. Saya lagi gitu. Iya. Terus kayak pulang lah ini orang tua ini sakit. Udah situ aku kayak tutup komunikasi, tutup handphone sampai pendeta pun nelpon. oh memang nggak ada nomor ya Enggak, tetap di situ. semua ada itu lagi Enggak, telepon di situ mulai stres nih. Enggak ada duit sama sekali, apa yang diblokir semuanya enggak ada duit sama sekali. Makan pun enggak ada, jadi namanya naik itu sama masih merokok dulu. wow Masih merokok. kenyang dengan merokok kan Dia nggak mau kayak mana kan enggak ada Depresi ya. Depresi. Pada saat itu dia mikir mau kemana Iya. sudah lepas dari orang tua kan Sudah lepas. kalau di kos pikir lagi mau kemana Itu bingung. Bingung mau ngapain? Ngapain? Pasti kalau aku keluar dengan kondisi kayak gitu yang kemarin itu enggak apa pasti ketangkap itu karena banyak orang kenal gitu kan. Lagi jadi kecil juga ya. Ya mama juga udah lapor polisi kemarin. oh jadi wajar ya Iya. nah terus berapa lama bertahan di situ Seminggu apa kayaknya. Seminggu. Enggak. 3 hari. 3 hari ngekos itu. terus Enggak tahu. Tiba-tiba langsung nyender ke kasur. nyender Nyender nggak tahu kenapa bengong kan. Kayaknya aku harus ibadah itu udah malam atau malam. malam Ya itu kayaknya harus ibadah lah. kayak hampa berarti Iya kayak lagi lah sama Tuhan. Cuma mikir kok Tuhan mana, sedangkan Tuhan yang dulu disebut aku. Jadi disebut dulu Yesus itu. iya Pikirku itu tuh bukan Tuhan. Karena setiap aku doa, aku minta kebahagiaannya kalau ada duit tuh baik. Kalau duitnya nanti habis hancur kayak dibukuki, diakui. Cuma namanya duit, kalau ada duit pasti lah bahagia kayak gitu. Jadi kayak banyak senyuman yang datang. Iya. Nah, itu jadi kayak aku nggak percaya sama Tuhan ini gitu. udah nolak lah ya Terus pikiran jalan nggak tahu lah, langsung ada memori kalau tahu mereka Islam. ya sudah dengar ingat-ingat Iya. orang juga banyak aja ya Atau kenapa pas lagi tinggal itu ada kayak suara laki-laki nggak tahu. kayak gitu kan ya Suaranya tuh kayak adem gitu. Kayak enak gitu damai ngomongnya tuh kayak masuk Islam aja. Ayo kayak gitu kayak ngajak gitu. Langsung ngambil handphone, hubungin teman-temannya sih. Siti, kau bawa lah baju sama jilbabku yang nggak kau pakai lagi. Gitu kan. Oh, Siti pakai jilbab ya? Iya. Aku udah masuk Islam gitu. Alah, kau udah bisa bohong, nggak usah main-main sama Islam. Masuknya jangan coba-coba, jangan jadi kedok, jangan bersembunyi. Udah, aku kebetulan masuk Islam, aku belajar kau kasih aku guru ngaji. Itu memang udah hubungnya tuh dari semenjak ada bisikan tadi kalau ada langsung ada kan.
Dari situ dia pulang kerja, tahan dia dari jauh pokoknya. Sampai dia mau Dia mengantar baju kos juga. Iya, betul. Nah, besoknya kawan itu seneng lah kan, karena masuk Islam. Dia bingung, coba lah aku syahadat nanti di mana gitu kan. Dia nanti lah coba cari-cari Ustaz lagi. Nah, itu ada dari WA, dapat WA dari sepupuku. Sepupuku ini sebenarnya dia tuh malah juga, cuman karena dia terpaksa karena dia itu tadi duluan, DP duluan, jadi dia nikah Menikah dengan muslim. Muslim. Tapi dia tuh nggak menjalani agama Muslim, cuma Ada bimbingan dan WA. Dek, kamu di mana gitu kan? Kenapa kabur? Apa masalah itu? Oh, udah dapat informasi kamu kabur ya? Iya, ceritakan semua segala macam itu. Inilah suatu ajakan. Ayolah kita ketemuan ya. Atau mau bayarin makan, mau ini, gitu kan. Kita ketemu di mana? Di Kala aja yuk, di Kala sini. Iya. Habis itu dengan mudahnya aku percaya. Oh iya, iya, aku tuh berlapar gitu. Balik ya makannya. Udah sore-sore itu nih, sore kayaknya sebelum asar itu, sebentar lah ketemu dengan sepupu saya itu sebentar pelukan, nangis. Nah, kok bisa ini itu? Jadi aku gendong anaknya kan, bayi kan, si bayi gendong anaknya. Pas lagi gendong anaknya, nggak tahu kenapa dia mau bentar ya dek, kata mau ke situ sebentar. Aku nggak tahu kalau itu jebakan. Jadi itu kayak keluarga ya, ya. jadi itu pas dia itu Pergi sebentar. pulang tempat aku tuh iya tiba-tiba ada loh kok ada mama pun saja Oh, Iya. jadi sudah ada permainan ya. Iya. Orangnya sudah ada ngatur strategi Iya. untuk menjebak kamu ya. Iya. Bahkan itu aku. iya gitu jadi di jembatan Bentala itu mau kabur kayak mana nanti kami loncat kan Iya, iya. jadi kami diem banyak orang ngeliatin kan di peluk itu Oh, mama papa gitu iya tapi papa berusaha untuk buka jilbab tuh kan kayak keluar pakai ini gitu ya dibawa kan itu deg-degan luar biasa. Jadi sempat mau pulang. Enggak makan dulu dia kan benar-benar diajak makan tapi ya Tidak selera lagi ya. iya ada selera Sudah cuma kami ada bawa rasa makan kayak ketakutan kan ya. makannya Iya, memang. kelaparan ya. Jadi akhirnya dipaksa balik Balik pulang. iya ditarik kan Ambil pakaian di kos atau langsung enggak langsung enggak ya pakai baju badan itu guys sama tas isi HP dompet kosong udah itu doang kan. Aduh. Terus tuh dibawa paksa lari aku mau loncat dari motor nggak mungkin kan pasti nanti heboh pokoknya di situ mikir kayak mana rencananya mau pulang gitu. Mau jadi nggak tahu dia lebih nggak tahu aja tapi akhirnya nyampe lah ke pengadilan kita di sidang gitu kamu ini kemana aja kan ganti baju buka bajunya tapi pakai jilbab sama ternyata sebelum ini gitu lah mau ini dia aja kenapa pakai baju itu bukan buka bajunya ini ganti baju itu sini baju dia mau Oh, ini kok katanya. iya Sampai baru pakai itu ya. mau ini bukan aku memang masuk Islam begitu Iya, ya iya. malah kalau pakai basuh di sini Iya, iya. Sudah ada selesai. kenapa aku memang nggak pakai baju ini aku bakal sudah terserah kalau mau nanya kenapa kau kabur dan akhirnya mau satu lagi kenapa kau pakai itu apa juga ngomong iya kenapa kau pakai tudung itu kayak apa sih kayak ditunjuk gitu kenapa kau pakai tudung itu aku masuk Islam aku masuk Islam Tapi belum ada ya, belum sadar kan? sadar cuma aku Pulang atau yakin? Iya. Kayak udah yakin. udah kayak udah aku udah apa bikin aku buat diri aku Islam aku Islam apa Islam itu kenapa aku masuk Islam apa yang dijadikan Islam itu nggak ada itu di manusia itu nggak ada keselamatan semuanya kayak gitu sampai akhirnya mama sempat telepon polisi untuk hampir mau sempat dipasung iya hampir mau dipasung Maksudnya orang gila ya? sudah tahu hampir mau dipasung dan alhamdulillah kebetulan polisi yang dia telepon itu lagi nggak dinas kayak berhalangan besok Lepas jadinya, lepas jadinya. jadi karena yang aku sebut dalam hati itu Allah ya Allah Oh, sudah mulai dengan Allah Iya. sudah ya? dalam hati selalu ngomong kayak gitu
padahal belum ada jelas ngomong aja astagfirullah gitu. Tolong minta tolong gitu. Akhirnya Allah tolongnya kan. Ada itu sebelum maghrib, akhirnya aku mencoba untuk lari keluar dari rumah itu, ditangkap sama kakak. Ditarik, iya ditarik, tetangga banyak lihat. Ditarik tanganku, Untuk malu juga ya. malu. Aku sampai minta tolong juga. Abangku juga. Itu tuh dia bang udah lepas ya, polisi juga udah lepas. Dia terpas aku Iya, lepas. sebenarnya di situ. Aku tuh selenggan. Jadi itu ditarik. Aku nggak nyangka kalau bapakku sekelas itu mimpinya bisa ya orang tua aku mikir. Kalau sejarah ini jadi papa tuh waktu menarik kami dari teras. Bukannya sama dekat senang ya, malah sama gitu loh. Nggak senang. Enggak tahu kenapa dibencinya kalau kalau istilahnya enggak ngerti ya. Jadi dia narik kami di jolaknya kami jatuh ke lantai. Ini ya itu kalau hancurnya nggak tahu mau jadi dia itu bisa juga kayak ini ya. Sampai akhirnya ketemu dia karena orang tua ini percaya sama dukun. Jadi aku pura-pura kayak tapi keluar dulu dari rumah Oh, ya. kayak kesurupan gitu. Iya, enggak, aku kesurupan enggak. Jadi ke ayo kita ke rumah kakak ini, dukun ini, Kita gitu iya, ya. untuk biar aku sadar. Aku pura-pura kayak gitu kan. Yang penting aku dari situ. Kebetulan aku sama dukun itu dekat. Kenal dulu itu kan sering juga orang yang kayak gitu ya. Kayak kamu dukun percaya sama orang itu kenal kan. Jadi aku sudah nyampe ke rumah itu, aku ngobrol dulu sama kakak itu perempuan kayak gitu kan. Kak, kamu enggak, aku mau kabur kak, kamu enggak. Alhamdulillah kakak itu mau bergabung ke Islam. Iya, dia tahu. Ya, keinginan untuk menggabung. Iya, padahal dia orang Katolik. Iya. Tapi dia orang dukun. Dia Iya, mau menjadi dia dukung. Alhamdulillahnya itu, alhamdulillahnya. Kak, kalau aku tuh mau masuk Islam, kak, aku tuh udah enggak kuat lagi sama mereka ini. Nanti kakak bantu. Ya, dengan mungkin nggak tahu lah. Apa hasilnya dia nggak tahu lah kan. Ya mungkin orang tua jadi kayak lingkung itu. Jadi aku pura-puranya ke toilet, ke toilet bentar ya gitu kan. Tutup pintunya ya dek, itu kamar praktiknya itu ya tutup. Pulang ke kamar mandi, kamar mandi dulu sebentar. Terus aku lihat kamar mandi itu deg-degan luar biasa. Deg-deg, langsung kayak mental semua badan, aku ketahuan. Akhirnya ada yang berani ambil tas, sepatu ketenteng, daripada nanti kan kedengaran suaranya. Sepatu ketenteng, lari sekencang mungkin. Itu posisi jalanan becek, banyak batu, tapi yang dirasain itu tuh jalannya mulus. Karena yang aku sebut tuh, yang tahu sebelum lazim. Tapi jalanan mulus, gak sakit sama sekali. Kayak ketolongan ya? Iya, gak tahu kenapa lari sekencang mungkin. Lari nyampe ke jalan lintas, banyak orang liatin kiranya aku tuh kayak abis diapain. Dia apa ya kabur gitu, gak lari-lari perempuannya. Iya tuh, malam-malam itu sudah maghrib, mau sholat isya. Suaranya yang melok. Iya, jadi pas lagi lari itu ada kelompok bapak-bapak dari RT mana nggak tahu pakai baju pakai baju koko sarung, lagi naik motor kayaknya mau bareng mau sholat jamaah. Kenapa deh? Pak, tolong pak, itu kan saya dijebak begitu ya. Cuma mau kemana? Tapi mau masjid gitu kan. Masjid kita aja ya, ada di satu masjid yang ini bilangin. Jadi, iya, ayo Pak cepet kamu masjid Pak gitu kan. Jadi nyampe ke masjid, orang-orang pada bapak-bapak pada heboh juga, kayak pengen nolong juga kan. Terus akhirnya nyampe ke masjid, sepatu disuruh masukin, pintu tempat aku ditutup, pokoknya kami dilindungi. Iya, dikasih minum, dikasih buah-buahan semuanya. Akhirnya situ kami nangis lepas. Kayak akhirnya aku bisa lepas dari rumah. Wah, menjadi setelah nangis, selesai sholat jamaah, bapak-bapak itu baru ini kenapa? Macam cerita lagi dari awal lagi. Aku udah masuk Islam Kak, udah syahadat. Di situ saya syahadat. Langsung syahadat itu. Malam-malam ya? Iya, malam isya. Habis disyahadatin, saya minta Kak, saya mau nama baru dong. Saya nggak bisa pakai nama ini. Iya, pakai nama itu tidak dia. Iya, nggak bisa ya. Kasihan nama saya. Kembali.
Udah, saya dijemput sama Siti tadi, teman saya itu. Oh, yang ngasih juga kan? Iya, dia nangis juga, bisa sih, kayak gitu kan, akhirnya ke kosan lah, kok. Besoknya kami ceritalah sama ibu kos, ibu yang punya kos itu. Ya. Bu, sebenarnya kami tuh sudah syarat kenal Bu, gitu kan. Cuman kami mau meresmikan baik Bu, kami punya sertifikat, gitu kan. Kemarin kata Ustaz ini anggota mualaf center yang bisa bimbing mualaf, gitu, bisa masuk Islam, gitu, syarat. Oh iya, dengan senang hati, ayo nggak kita angkat deh, gitu kan. Pertama kali sholat yang kami lakukan itu sholat zuhur itu kan dulu jamaah. Sebelum tahu apa-apa ya, Ikut latihan apapun tahu kan gitu ya. Orang rukuk, orang sujud. Jadi nggak tahu apa pakai bukan aku ini lubangnya mana. Iya. Jadi rambut masih nampak, jadi nggak tahu sama sekali. Sholat itu kepala lagi pusing, jadi kepala mungkin karena bawaan rumah kan, Iya. susah. Goyang ya. Jadi pas harus selesai sujud itu, kenapa kayak kepala langsung hilang ya sampai hilang gitu. Oh, rasa ada Iya. yang namanya beban tadi langsung hilang. Hilang, nggak tahu kayak langsung kayak enak. Lega. Aku mau belajar sholat, aku belajar sholat dulu, nanti kita belajar. Kita langsung ke tempat salah satu sekretaris tadi langsung syahadat. Langsung kayak nggak tahu yang untuk kedua kalinya mungkin nggak tahu kayak kok bisa lain ya pas sudah alam takdir. Allah itu masuk di situ kayak iya aku dari Islam gitu, senang ya, Senang bangga ya? Iya bangga. Pulang ke kosan. Ya udah ini apa namanya, menjalani kehidupan seperti biasanya. Itu kerja di salah satu outlet IT, gaji cuma 500 sebulan, sedangkan kosannya harga 500. Daripada ya. Pusing kan, jadi akhirnya sempat hampir pingsan kan. Jadi terus pas bangun boleh nggak tempatnya terus kayak dikasih lah. Jadi akhirnya pernah juga sempat ini lagi jaga di outlet IT. Ini ceritanya agak singkat-singkat gitu. Iya, apa? Di outlet itu bengong, kok aku nggak pernah ya masuk Islam, kok kayak gini ya, kok aku susahnya ya, kok gitu. Dulu aku kan kayak bisa dibilang berlima Ada gampang cari Iya. uang ya. Bilang kalau Islam kok kayak Iya, ya sama kayak gitu ya, kayak mana ya nih. Jadi akhirnya aku buka lah YouTube, buka ceramah Somad terus aku simain kata Ustaz Somad, kalian malam-malam jangan khawatir, karena itu jaminan kalian sudah, kalian nggak ada duit, nggak ada itu, nggak bisa makan, jauhin keluarga, jauhin teman, nggak apa-apa, pasti ada Allah. Jadi di situ pas Ustaz ngomong ada Allah yang nolong, langsung kami menenangkan diri itu kayak iya, oke, ada Allah yang nolong, minta sama Allah, minta apapun itu, minta Allah, minta makan, apa? Sama-sama kayak gitu ya. Minta makan ya Allah, apa ya? Nggak tahu kenapa ada yang ngasih makan. langsung dijabar. Ada yang ngasih makan kayak cuma sekedar nasi goreng. Iya, pakai mengajar kan Langsung kayak, sama percaya gitu. Percaya dia ada. Walaupun nggak kelihatan dia. Iya, insya Allah jadi situ Allah pengen belajar sholat itu ngaji, gimana? Jadi nggak tahu habis itu tiba-tiba ada WA dari Ustaz Esa. Dia ngomong, gimana kalau mau aja saya misalnya kamu bisa belajar banyak. Salam modalnya, salam agama Ada aja. lah dikit kamu kan kayak apa juga lah, umurku juga masih kan. Pantas modal ya. Boleh lah gitu kan, bisa juga untuk melindungi diri lah, atau masih berkeliaran di jalan ini pasti masih ketahuan, belum mensadar gitu, pasti masih ketahuan bukan kan. Jadi lah mau lakukan itu lah, kemudian itu di kos-kosan, gak kos lagi, kos lah di salah satu pondok pesantren
Meglang kasih dulu Juga ya. Kontak sama orang tua tidak dari sana ya. udah ganti nomor lagi Nah, itu kasihan orang tua ya. Di sisi lain kasihan di sisi lain untuk melamar diri sendiri ya. Modal di sana? Berapa lama ya modal? cuma sebentar 7 bulan Tapi cukup dapat ilmu lagi. karena memang waktu Memangnya untuk belajar niat sana. langsung ayo akan ngaji padahal baru nyampe kayak dia sabar kan istirahat dulu jadi pengen belajar ngaji semuanya gitu nggak tahu memang benar-benar niat memang aku tuh niat gitu nggak main-main iya serius karena memang aku lah percaya sama Allah tadi karena setiap aku Apa yang yang minta diminta? pasti Kayak minta dikasih makan langsung aja makanya aku minta. tuh percaya sama Allah jadi kayak ya udah aku mau ngaji aku mau sholat Benar, Allah disayang ya. iya aku mau sholat aku mau nyembah Allah gitu ini bagaimana belajar dari situ mulai dari 1 sampai ke 6 semuanya selesai dan yang paling bikin yakin untuk agama Allah ini ada di keluarga itu ada salah satu santri namanya Anda apa namanya cerita masih tahu sejarah Islam ternyata apa yang disembah dulu Tuhan dulu itu sudah Tuhan Iya. Tuhan itu tuh katanya itu kan gaib Tidak nampak ya. dan tidak diperanakan tidak beranak Iya. pikir aja kalau Tuhan mau dilahirkan kenapa enggak Mama Bunda aja yang dijadikan Tuhan itu pikir Tuhan oh iya juga ya gitu kan dulu ajaran dulu Tuhan itu dulu dilahirkan di Israel Bethlehem nah, sedangkan dia menciptakan bumi jadi dia bikin situ kan loh gak masuk akal gitu loh jadi dia kayak mana ini jadi pikir tuh ayo tidak pernah Sebenarnya Tuhan dulu. iya Tuhan Tuhan kesalahan. Iya. Kalau dewa itu artinya. Kan ada situ tuh oh iya kenapa yakin ya Yakin benar Allah yang iya layak. sama bulatnya nah dari situ belajar terus sampai 7 bulan Kita kan waktu tadi pas mentok benar-benar mentok stres pada sudah masuk Islam ada keinginan kalau aku seharusnya aku balik lagi nih ke ini ada nggak pernah kepikiran balik lagi ke agama awal atau gimana gitu. Padahal kan biasanya pengalaman dari teman-teman yang lain ada setelah masuk Islam itu ada ujian terutama tentang ekonomi pasti itu ya ada pernah kepikiran nggak gitu untuk balik lagi kayaknya waktu aku dengan agama ini aku lebih jaya gitu ada nggak pernah kepikiran gitu? kalau untuk kepikiran untuk pindah agama maksudnya untuk Balik lagi agama sebelumnya tuh enggak cuman pengen balik ke rumah Ke rumah sama orang tua. iya pengen peluk mama pengen peluk papa semua dengan agama ini karena aku memang benar-benar percaya sama agama ini. Pesadar sudah pesadar. Sudah itu keluar dari pondok sih iya Nah, ketemunya calon suaminya sekarang di mana? di Jambi Jadi, iya dia merantau ke Jambi dari Bambang lah. iya ketemunya di salah satu luar negeri di Adil dia kerja di luar negeri dulu pernah di luar negeri ya dia lagi mengaci baju situlah dia mulai dia kami kan tapi kami nggak boleh lihat kan dia jalan pondok nggak boleh kita kamera Iya, jalan boleh pondok boleh. dia lihat Iya, kami boleh Bapak masih pakai. bercanda jadi setiap hari dia selalu nggak tahu kenapa rajin isi baju Oh, padahal ada kata-kata kayaknya. Mungkin karena ketemu aja. Awasan gitu. Kayaknya ada koneksi juga, ada taraf ya. Kamu ngeliatnya nggak mana deh? Cuci mata. Jadi bukan cuci baju, cuci mata. cuci mata Setiap hari. gimana nih Ada nggak rasa? enggak kayak apa sih Ada. risih Iya, ngapain ya kamu? ngapain lah itu kan ya dia juga mulai kayak menggoda bukan menggoda sih lebih kayak pulangnya apa ya Mulai mau ngapain gitu tapi pulang kepo bisa ya. gitu kami lebih milih untuk dia langsung jalan kaki Iya, karena kita udah Masih sehat. Iya. Jauh udah dari kamu. iya aku masih sehat Berapa lama bertahan itu di waktu itu sampai itu? oh itu cuma 1 bulan Terus perkenalannya? nggak tahu kenapa kayak dia Ujung-ujungnya mau juga. dia tuh berjuangnya loh kayak pengennya dapetin kami jadi
Jadi aku anterin pulang aja daripada jalan kaki capek nanti pingsan gitu kan. Kayak begitu lainnya itu. Iya, betul juga lapar terus kan. Kami sering lapar dulu sebelum itu. Dulu dianterin terus. Jadi berutang ya, utang budi. Kita mau di sudah pesan pulang sudah nggak usah lagi antar aku gitu kan. Pernah juga kami sebut kayak gini. Sudahlah kau tuh kayak gitu kan. Sudahlah kau tuh gak usah lah sama aku lagi gitu. Kau cari dia berubah mana? Tahu lah maksud kau begituin. Oh, kalau mentah-mentah jadi kayak jangan ngomong kayak gitu lah kata si kan. Bukan niatnya untuk cuma bantuan mau lo. Ya diberi makan juga tetap nih kayak ini anakku kayak lain dari yang lain dari sebelumnya kami nggak suka nih kami memang nggak tahu dulu pengen sudah menentukan prinsip aku nggak mau nikah karena dari pengalaman di selingkuh tadi aku nggak mau nikah aku belok meninggal dalam kondisi ini sudah Iya, tapi kalau saya orang cinta, karena itu dapat dicoba masuk surga. iya itu aku nggak mau nikah nggak tahu jadi semua orang yang dijodohin sama kami orang yang kita tahu pasti selalu bertemu. Orang cinta kenapa yang ini ya? Iya, tapi orang itu mundur setiap berdoa. Nggak tahu kenapa yang ini. Karena gigi aja. Nggak tahu. Jadi pernah coba kita. Kenapa sih? Aku sudah pernah menolak. Bola aku dengan Nggak tahu. kata-kata yang nggak kasar. Karena Waktu dia kerja apa? kerja sebagai penjadi di kelas. Apa itu? Jadi dia itu orang awam. Nggak terlalu kuat agama Ya, dia. biasa-biasa aja. Jadi dia mau kayak aku kasihan sama orang. Aku nggak butuh kasihan orang, bilang gitu. Itu ada apa ya? Iya, aku nggak butuh kasihan orang. Dia lah orang yang mikir aku kasihan, tapi aku udah nggak butuh kasihan gitu. Tapi itu kasihan sama sekali. Kasihan aku, iya kan masuk Islam, mau belum makan kan aku ini kita tadi belikan makanan, jadi aku makan dulu nih. Ya, ayo terima kasih tuh ya. Apa-apa. Akhirnya ada satu omongan yang paling nyakitin hati dia kayak sudahlah kau ini sibuknya nyuruh orang makan ketika sehat langsung dia jawab nggak tahu kenapa dia berubah mungkin dia capek dulu Iya, capek juga begitu perjuangannya. kau nih aku tuh cuma ngasih perhatian aja cuman kalau kau memang nggak mau balas sudah harus dibalas lupa karena ini memang di situ kok langsung kayak kena ultimatum nih setelah kayak Kasihan sebelah ya. kau lagi apa gitu Mulai dah, mulai deh. Dulu ditegur maaf sekarang dia tegur mulai maaf lah ya aku tidak Rasa rasa rasanya sama aja kayaknya. Hati-hati ya. situlah Berapa lama itu buat pacaran gitu? kami nggak pacaran cuma kenalan lewat handphone doang memang bisa sih ketemu kami cuma lewat WA doang orang tua aku ini teleponan dari orang tuanya juga sudah teleponan akhirnya dia ngajak ke Palembang kemarin di bulan 12 dia ngajak ke Palembang ke tempat orang tua kandungnya Ya, mau sudah terakhir. ya, masih terakhir juga sekarang mau cari kerja karena di jam ini udah nggak aman menurutku. Ya. Jadi travel kemarin akhirnya kata bapak kandung si suami ngomong sudahlah nggak usah kerja bapak ini tahu bapak ini udah tua bapak juga lah cocok jangan tengok bapak udah kamu itu benar salah ya nah dari situ Berapa baru ini ya? Nikah tahun 2022. Jadi lama di Palembang. Lama di Palembang itu karena kerja. Di seluruh komik ya kisah cerita perjuangan jelas kayak perjuangan masuk Islam karena sesuatu hal tapi Allah memang membuat cerita itu nanti kita bernobrol Allah saya buat orang-orang yang mualaf itu orang-orang yang pilihan jadi Allah saya Beruntung bisa masuk Alhamdulillah sekarang udah nyaman dengan suami saya, kasih kedua hati, hidupnya nyaman. Jadi
Cuma sekarang belum ketemu sama orang tua. Belum. Ada rencana dekat mau ketemu orang tua? Kalau Ada misalnya saran gitu? kalau misalnya orang tua nonton ini apa yang mau disampaikan sama mama Boleh satu keluarga atau saudara-saudara yang lain. pesan terutama abang yang paling sayang. Ada nomor abang? Boleh di-share ke abang? Terus sekarang dia masih belum sekarang pun udah 30, dia susah mau nikah karena dipaksa orang tua untuk harus sama orang Nias, nggak boleh kayak adikmu, jangan kayak adikmu ya, jangan asing kayak adikmu, pokoknya ditentang gitu. Aku kasihan sama abang sekarang. Semoga abang terus semangat terus, jangan menyerah, jadi orang baik terus, jadi paman yang baik untuk anak-anak. Orang baik itu pada berjodoh, mencintai, apa adanya. Jadi orang tuaku sehat-sehat terus, semoga hati kalian bisa lembut, bisa menerima apa adanya dengan anak dan suami yang tidak mempunyai kata banyak tapi cukuplah. Jadi tolong bukalah pintu hati kalian bisa untuk menerima Mudah-mudahan memang biasa dipaham suami dan anak-anak. Itu sudah jalan. Dan untuk saudara yang sudah malam atau yang belum malam boleh pesan. masih belum percaya sama agama Allah, yang masih agama itu, bukalah mata kalian, coba mulailah belajar agama, mulailah belajar agama Islam, belajar baik dulu, tapi jangan langsung ke pokoknya, tapi belajar dari dasarnya dulu, belajar dulu. Jangan benci agama Islam. Agama Islam itu baik. Yang jahat itu orang-orang. Tapi tidak semua orang jahat. Ada semua orang jahat. Iya. Orang-orang yang belum itu tuh mikirnya orang bisa menjahat karena teroris itu. Nah, enggak bohong. Iya. Mereka kan tidak juga kan? Iya, terus juga atau iyalah. Orang apalagi yang bercanda ini tolong jangan mikir bercanda ini mendatang. Benar ini sunnah. Iya. Tim sung